3 orang tewas dan 26 lainnya hilang tertimpa tebing longsor akibat puting beliung di Sitaro, Sulawesi Utara. Banyaknya jalan yang rusak dan berlubang bahayakan pengendara di ibu kota. Pernikahan massal di panggung Grammy Awards dipandu Queen Latifah diiringi suara Madonna. Selamat sore saudara, anak-anak korban Gunung Sinabung tetap bersemangat menuntut ilmu walau harus berjalan kaki cukup jauh. Di Bekasi, Jawa Barat, pria yang tega menghabisi istrinya yang mengandung 8 bulan masih buron. Selengkapnya kami hadirkan di Liputan Petang bersama saya, Juanita Wiratmaja. Bencana alam saudara terus melanda Sulawesi Utara. 3 orang tewas di Kabupaten Sitaro setelah perahu mereka tertimpa tebing longsor akibat puting beliung. 8 orang terluka dan 26 lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Sebagian korban terpaksa dirujuk ke rumah sakit di Manado. 5 korban puting beliung dan tebing longsor di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Profesor Kandau, Manado. 4 dari 8 korban selamat ini menderita patah tulang di tangan dan kaki. Sedangkan 1 orang harus dioperasi akibat mengalami benturan di dada. Peristiwa naas ini terjadi Sabtu lalu saat perahu atau kerap disebut perahu taksi oleh warga setempat sedang mengangkut warga melintas antar pulau. Jumlah penumpang sekitar 35 orang beserta 2 awak perahu dari Pulau Nameng akan menuju Pulau Siau saat kondisi hujan deras. Tiba-tiba puting beliung menghantam tebing dan terjadi longsor yang langsung menghantam perahu hingga terbalik. 3 orang tewas seketika, 8 orang terluka dan 26 sisanya hingga kini masih hilang. Kendaraan yang banyak orang pakai perahu, tiba-tiba datang itu angin puting beliung sekali di air menyambar itu perahu. Dalam rekaman video amatir warga ini terlihat tim Basarnas dan petugas pelabuhan Ulu Siau langsung menyisir wilayah laut Pulau Siau. Mereka mencari 26 korban hilang. Hingga petang ini pencarian masih dilanjutkan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Warga desa Purwosari di Sayung, Demak, Jawa Tengah menjebol talut tanggul sungai yang membentang di tengah desa mereka. Mereka jengkel karena air banjir yang merendam desa tidak bisa keluar. Banjir yang hampir seminggu ini merendam desa Purwosari membuat warga resah. Warga dan aparat desa pun menjebol talut tanggul sungai dengan peralatan seadanya. Menurut warga, jika talut tidak dijebol, banjir bisa merendam desa hingga 1 bulan lebih. Apalagi hujan sering turun mengakibatkan banjir bertambah tinggi. Banjir yang merendam ratusan rumah mengganggu aktivitas warga. Sementara saluran pembuangan yang ada di sekitar desa tertutup bangunan pabrik yang saat ini banyak dibangun di sepanjang Pantura. Selain merendam desa Purwosari, banjir juga merendam sejumlah desa lain di Kecamatan Sayung. Kita ke ibu kota, saudara, hingga kini banjir yang merendam underpass di Kemayoran, Jakarta Pusat masih setinggi 4 meter walau penyedotan air terus dilakukan. Kawasan industri Cakung Cilincing, Jakarta Utara kembali digenangi banjir setelah diguyur hujan ringan. Kemacetan parah terjadi di Jalan Cakung Cilincing atau Cacing, Jakarta Utara setelah banjir menggenangi Senin siang. Kendaraan besar dari arah Cakung menuju Tanjung Priok dan Marunda terpaksa mengurangi kecepatan. Banjir setinggi 50 cm ini juga membuat sepeda motor yang melintas berakhir mogok. Jadi udah mati lagi motornya. Masih airnya lewat sini, jadi gimana lagi mas ya? Oh gitu. Ya mungkin gotnya juga mungkin kurang benar, mungkin air pasang naik, mungkin air lautnya, jadi ya bingung juga sih mas lihatnya Jakarta. Oh gitu ya. Tuh, pusing juga sih. Banjir disebabkan tersumbatnya saluran di pinggir jalan. Kondisi diperparah adanya proyek pembangunan jalan tol sehingga merusak saluran di sisi kanan jalan. Sehingga walau hujan yang turun tidak lebat, jalanan tergenang. Banjir juga merendam Jalan Budi Mulya Pademangan dan Jalan Raya Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengguna jalan diminta ekstra hati-hati karena sejumlah lubang di jalan tertutup genangan. Banjir yang menggenangi underpass di Kemayoran, Jakarta Pusat hingga kini belum juga surut. Sejak 17 Januari lalu, petugas menyedot air dengan pompa untuk mengurangi ketinggian banjir. Bila sebelumnya ketinggian air mencapai 7 meter, kini menjadi 4 meter.
Underpass ini merupakan jalan penghubung antara Kemayoran menuju Sunter. Karena banjir, pengguna jalan harus memutar lebih jauh. Tanggapannya seperti apa dengan underpass ini tertutup air nih Bang? Jalanannya jadi macet kalau siang. Iya. Kalau ini juga lewatnya muter jauh. Muternya jauh ya Bang ya? Iya. Warga berharap pompa ditambah hingga underpass bisa segera kering dan bisa dilalui. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Jalan rusak, aspal terkelupas, jalan-jalan berlubang hingga bergelombang tampak di sebagian besar wilayah ibu kota, terutama di kawasan yang beberapa pekan terakhir ini digenangi banjir. Sudah barang tentu, saudara, kondisi ini membahayakan para pengguna jalan yang jika tidak hati-hati saat melintas di lokasi-lokasi itu. Genangan air masih terlihat di salah satu sudut Jalan Gunung Sahari, Pademangan Utara, Jakarta Utara. Bukan hanya karena tingginya curah hujan, namun rob atau pasang air laut juga menyebabkan drainase tak mampu menampung volume air. Akibatnya, air meluap. Kendaraan yang melintas terpaksa mencari ruas jalan yang cukup tinggi agar tidak terendam. Pilihannya, ruas jalur bus Transjakarta. Para pengguna jalan tak hanya mengeluhkan ruas jalan rusak, namun juga lubang-lubang yang tertutup air. Kondisi ini pun mempengaruhi pemasukan sejumlah kios usaha di sekitar lokasi. Kalau banjir, udah lama. Nah, Tapi ntar surut, kita tahu air datang lagi. Ini kenapa banjir apa? Ini rob apa dari kali apa hujan apa gimana? Dari kami. Bengkel yang urut jadi ya. Sepi dong pelanggan. Ya bukan sepi lagi nih, kita tempel utang di warung. Agak repotan juga, masalahnya saya ngirim, kalau ngirim agak susah. Oh, repot. Lubang sendiri Mas, ancaman nggak? Iya, kalau lubang kayak gitu kalau misalnya ada segini. Oke, makasih Mas. Pemandangan serupa juga tampak di Underpass Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepadatan kendaraan terjadi di lokasi ini karena pengendara memperlambat laju kendaraan mengingat kondisi jalan rusak. Genangan air yang sempat merendam underpass di sepanjang ruas jalan arteri Pondok Indah juga menyebabkan aspal jalan terkikis, seperti di underpass di kawasan Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saudara, titik terparah dari kerusakan jalan di sepanjang arteri Pondok Indah adalah di underpass Gandaria, yang seperti bisa Anda lihat bahwa jalan yang seharusnya tertutup oleh aspal ini kini berlubang di mana-mana, sehingga para pengendara yang ingin melewati jalur ini terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya untuk menghindari lubang dan menciptakan antrian yang cukup panjang di sepanjang jalan arteri Pondok Indah. Nah, ini sepertinya pemerintah dan juga Dinas PU harus sama-sama untuk membenahi jalan-jalan di Jakarta untuk dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengendara dan juga memudahkan mobilitas warga Jakarta. Maria Aneka dan Agus Suwoto melaporkan dari Jakarta. Jalan di kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat yang longsor Jumat lalu kini masih diperbaiki. Tugas memasang tiang pancang untuk menahan jalan supaya tidak kembali ambles. Ya, saudara, di samping saya inilah sedang dilakukan perbaikan jalan ataupun juga pemasangan tiang pancang agar menahan tanah longsor ataupun juga longsor yang terjadi beberapa hari lalu di kilometer 72, tepatnya dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung di Tol Cipularang. Longsor sendiri sudah menghabiskan sekitar 60 meter badan jalan dengan ketinggian sekitar 50 cm seperti itu. Dan saat ini pihak kontraktor dari Jasa Marga sedang melakukan proses pemasangan tiang pancang agar longsor tidak berlarut menjadi tumpukan yang lebih besar. Tak kurang dari 50 petugas dikerahkan untuk mengerjakan perbaikan jalan di kilometer 72 Tol Cipularang. Bahu jalan dan satu lajur jalan tol ini longsor dengan kedalaman 50 cm. Proses perbaikan dilakukan selama 24 jam. Menangani longsor ini adalah memancang tiang pancang yang kita pancang di lereng timbunan sejarak kurang lebih 8 meter dari pinggir jalan, pinggir badal jalan, sebanyak kurang lebih 150 tiang untuk menahan gerakan longsoran dari badan jalan yang longsor ini. Sementara itu, saat ini masih diberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 7400 hingga 72600 menggunakan jalur jalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Kepadatan kendaraan pun terjadi di pintu masuk kontraflow. Ya lumayan lah, pegel kaki. Berapa menit, Pak? Ya kurang lebih 30 menitan lah. Kalau bisa mah segera diperbaiki. Jadi yang arah Jakarta-Bandung biar lebih cepat, Pak. Pihak Jasa Marga menargetkan perbaikan jalan akan selesai dalam 10 hari hingga lalu lintas bisa kembali normal. Putra Mahendra, Samsun Nursam, dan Arman Salman melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.